Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema membentuk mental miskin. Atau tepatnya, jangan bentuk dirimu dengan mental miskin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara hal seperti ini, ada banyak yang kontroversi. Di sisi lain, orang ingin hidupnya kaya raya. Tapi di sisi lain, ketika kita berbicara tentang kekayaan, dianggap itu sebuah kesalahan. Jadi orang bingung akhirnya. Apalagi kalau kita lihat dari ayat-ayat firman Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Apakah perbedaan ya membentuk mental miskin dan kita ingin hidup diberkati, penuh kelimpahan. Saya bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di dalam kitab Matius atau Matius pasal 5, ayat yang ketiga, ayat ini cukup terkenal. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan Samayim adalah milik mereka. Dari ayat ini, orang akan berkonotasi bahwa orang yang miskin itu bahagia. Padahal di sini tertulis orang yang miskin dalam roh. Ada perbedaan ya antara miskin dalam roh dan mental miskin. Ini mesti kita pahami, saudara-saudara. Ada orang yang menyalahartikan ayat ini, menganggap bahwa orang kaya itu sesat. Orang kaya itu tidak masuk Samayim, nggak masuk surga. Dan ayat ini dijadikan patokan. Padahal di sisi lain, orang ingin hidupnya diberkati. Jadi orang bingung sendiri, saudara-saudara. Kemudian ada ayat yang berkata, di dalam Lukas 18 ayat 25. Sebab adalah lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Nah, ayat ini juga membuat orang berpikir, kalau menjadi orang kaya nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin masuk Samayim. Jadi orang akan bingung sendiri apabila dia tidak mampu untuk membahas ayat ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulisnya. Kalau kita lihat di kitab Lukas 18:25 tadi, yang dikatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim, ini sebetulnya berbicara tentang keserakahan, saudara-saudara. Berbicara tentang kemelekatan. Bahwa tujuan kita hidup di dalam dunia ini, itu sebetulnya bukan untuk harta. Harta itu hanyalah titipan Tuhan. Kelak saya akan bahas tentang masalah titipan ini. Kemudian di dalam kitab Matius atau Matius 19 ayat 21. Di sana dikatakan Yesus berkata kepadanya, jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah apa yang menjadi milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di sorga. Dan marilah ikutlah aku. Ayat ini pun tidak bisa kita terjemahkan bahwa untuk kita bisa ikut Yesua, semua harta dijual semua. Baru ikut, kan ada ayatnya katanya. Nah, orang yang tidak mampu untuk membahas kebenaran firman Tuhan ini yang akan membawa masuk dalam kesesatan, saudara-saudara. Kemudian kita juga lihat di dalam kitab Yakobus pasal 5, ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan,
Sekarang, marilah hai kamu yang kaya. Nah, ini ditujukan ke orang kaya nih ceritanya. Menangislah dengan meratap, agar kesedihan yang datang ke atasmu. Kekayaanmu telah membusuk, dan jubahmu telah menjadi makanan hangat. Emas perakmu telah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian bagimu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah menimbun kekayaan pada hari-hari terakhir. Ayat ini pun akan bisa diterjemahkan bahwa orang yang kaya raya tidak mungkin mendapatkan keselamatan. Kalau ayat-ayat ini digabung menjadi satu, lalu dibuatlah sebuah rangkuman. Kalau gitu, ayo kita miskin bersama. Tapi ternyata ketika kita tanyakan seperti itu, orang tidak mau, saudara-saudara. Aneh bukan? Di sisi lain, mereka menganggap bahwa nih orang nggak boleh kaya. Tapi di sisi lain, orang juga nggak mau miskin. Lalu maksudnya apa ayat ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus membedakan antara mental miskin dan orang yang menimbun harta. Artinya begini, saudara-saudara. Ada banyak orang di atas muka bumi ini yang memiliki tujuan. Kekayaan itu adalah segala-galanya. Nah, ketika kekayaan itu segala-galanya, nah di situ ayat tersebut berlaku. Artinya, kalau kita pingin memiliki kekayaan, menurut saudara boleh atau tidak? Boleh saja. Tetapi kata boleh itu bukan berarti kekayaan kita himpun lalu untuk senang-senang, saudara-saudara. Untuk berfoya-foya. Untuk melakukan segala sesuatu yang menurut kita suka. Kita nggak peduli dengan orang lain. Nah, jadi sebetulnya ayat-ayat yang tadi yang dikatakan tidak boleh kaya itu, kalau saya terjemahkan ke bahasa gampangnya gini, percuma kamu menjadi kaya di dunia ini, kalau ternyata sebetulnya kamu itu miskin. Hanya fisiknya saja yang kaya, tetapi kamu miskin. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk memiliki mental yang baik, saudara-saudara. Jadi, apa yang kita baca dari ayat-ayat tadi sebetulnya adalah Tuhan tetap memperbolehkan kita menjadi orang kaya. Karena dengan kekayaan, kita bisa nolongin orang. Dengan kekayaan kita bisa beri makan orang lain. Kalau miskin bagaimana kasih makan orang lain, saudara? Kan tidak. Walaupun ada orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa yang nampaknya indah. Ada yang pernah saya dengar itu mengatakan begini. Kekayaan tidak bisa membeli tidur nyenyak, katanya. Saya malah mengatakan lebih sengsara kalau orang miskin nggak akan bisa tidur nyenyak. Besok bangun, kepalanya pusing, saudara, mikirin utang. Ya kan? Ada lagi yang mengatakan bahwa kekayaan itu tidak bisa membeli cinta. Ya memang. Tetapi lebih parah lagi kalau saudara mau mencintai orang, nggak punya duit. Lebih parah, saudara-saudara. Jadi di sini kita harus melihat bahwa orang ingin hidup diberkati, ingin hidup kaya, itu tidak salah. Tetapi jangan kita memiliki mental miskin. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu ya, membentuk mental miskin itu seperti apa. Seringkali saya melihat ada seseorang, orang tua, yang ngajari anaknya
khususnya pada saat hari raya, saudara-saudara. Ketika hari raya, orang tua ngajarin nanti kamu, kalau orang Chinese biasa nanti kamu sojah pai sama iiknya, omnya atau siapa. Itu orang-orang kaya tuh. Nanti kalau kamu pai-pai sama dia, wah angpaunya gede. Ada yang seperti itu ya Bapak Ibu? Itu sebetulnya sedang melatih anak untuk bermental miskin. Seolah-olah jual kepelan, dapat duit. Kalau di kelompok orang-orang Jawa kira-kira ada nggak seperti itu? Ada. Kalau lebaran gitu ya, waduh. Nanti ke sono ya, wah sono tuh nanti dapat apa? Dapat angpau lah orang Jawa, ya. Angpaunya orang Jawa namanya apa sih? Dapat amplop, begitu ya. Atau kalau orang kerja dapat THR, kalau nggak dapat THR di demo. Apanya? Perusahaannya di demo, saudara. Ini sebetulnya adalah ngelatih orang bermental miskin. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah atau sesembahan mereka tidak sanggup untuk memberkati. Kalau kita yakin, seperti kita lah. Ada nggak saudara yang jadi karyawan? Ketika suatu hari, saudara nggak dapat tunjangan hari raya, nggak dapat THR. Lalu yang terjadi apa? Wah, demo atau marah-marah. Itu sebetulnya kita sudah kemasukan mental miskin, saudara-saudara. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sangat tidak baik. Kalau saudara kedatangan tamu, saudara tahu tamunya ini bawa mobil. Mobilnya nggak tahu-tahu mobil Alphard lagi. Kan itu menunjukkan kekayaan orang itu. Lalu saudara berbincang-bincang. Nah dalam perbincangan itu kadang orang suka cerempet-cerempet. Minta alus-alusan, saudara-saudara. Ada ya seperti itu? Oh sangat banyak, saudara. Kalau cerita itu, wah saya itu ini loh, keinginan saya begini-begini. Jadi dengan kata lain, orang itu hendak ngomong begini, orang kaya, aku butuh kamu ya. Nih, aku punya keinginan begini-begini. Ini mental miskin, saudara-saudara. Jadi jangan bentuk mental kita dengan pola yang seperti itu. Sangat tidak baik, saudara-saudara. Nanti kalau anak kecil sering dikasih tahu, nanti anak kecilnya bilang, Tante, ini kok ngasihnya kok biru, yang si Om Sono ngasihnya merah-merah loh Tante. Ngerti nggak maksudnya saudara? Kalau merah-merah itu lebih gede karena 100.000. Kalau biru cuma 50.000. Apalagi kalau hijau, agak ungu-unguan. Wah. Itulah yang saya katakan mental miskin, saudara-saudara. Kita sebagai anak-anaknya Bapak Yahweh itu harus meyakini bahwa di dalam kehidupan kita ada Bapak Yahweh yang memelihara hidup kita. Itu mesti dicamkan itu, saudara. Apalagi dalam kondisi keadaan perekonomian seperti sekarang. Seringkali saya mendengar begitu banyak orang yang mengatakan, ekonomiku morat-marit, ekonomiku berantakan, gak karu-karuan. Ya sekarang kalau ekonominya berantakan terus mau ngapain? Ya kan? Ya tinggal andalkan Tuhan saja. Yakin nggak bahwa Bapak Yahweh itu memelihara hidup kita? Kemudian kita sering melihat adanya orang yang bermental miskin. Walaupun sebetulnya itu ranahnya ranah guyon. Itu bahaya loh saudara-saudara. Misalnya orang ngunggah gambar makanan. Atau misalkan apalah yang menyenangkan gitu.
Nanti ada yang menanggapi, bagi dong. Ngerti nggak saudara? Itu cuman guyon. Saya tahu itu guyon. Bukan sungguh-sungguh. Apalagi kalau jaraknya jauh. Bagi dong, ya makanan nggak mungkin, saudara-saudara. Tapi ucapan itu sebetulnya sudah membuktikan adanya mental miskin yang menguasai diri orang tersebut. Yang seharusnya itu tidak boleh ada. Karena sekalipun guyon, tapi itu sangat berbahaya sekali. Jadi jangan dianggap kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu tidak membahayakan. Jadi mari kita akan belajar Bapak Ibu untuk kita memiliki mental yang kaya raya. Jangan mengandalkan manusia. Saya kemarin baru dapat WA dari seseorang, saudara-saudara. Ceritanya begini, ini saya kalau cari pasti lama ya. Ada seorang orang tua yang ngasih tahu saya, Pak Lukas bagaimana mendoakan anak saya? Saya tanya kasusnya apa? Anak saya itu kemarin tuh iseng. Cuman iseng gitu loh. Yang ngomong gini, malam ini saya mau tidur. Setan, jagalah aku. Lindungilah aku. Wah ini ngawur loh ini saudara-saudara ya. Guyon ceritane. Dia ngomong ini guyon. Tapi sepanjang malam itu, betul-betul setan itu datang, saudara-saudara. Dan dia menguasai kehidupan anak itu. Dan itu ternyata bukan cuma 1 hari, berhari-hari. Anak itu kejar-kejar ketakutan luar biasa. Cuman guyon, iseng katanya. Jangan main-main ya. Ucapan kita itu ada yang dengar di dunia alam supranatural. Ingat Bapak Ibu, jangan saudara anggap itu cuma guyon. Enggak bisa, alam semesta itu tidak bisa dianggap main-main. Dulu pernah terjadi bukan? Orang di Indonesia yang akhirnya ditahan di Arab Saudi. Ketika di bandara ditanya ini tasnya apa? Oh ada bomnya. Cuman guyon saudara. Tapi akhirnya ditangkap. Dunia alam supranatural itu tidak bisa dibuat main-main. Nah, saya menyampaikan hal ini agar saudara bisa memahami, agar kita lebih berhati-hati lagi. Agar kita tidak punya mental miskin. Saya pernah melihat ada sebuah undangan, dan ini menjadi jamak. Menjadi umum, saudara-saudara. Undangan perkawinan, ya, bikin acara perkawinan itu orang yang bikin acara itu berpikir gini, siapa tahu nanti pemasukan sumbangannya bisa nutup. Ada yang seperti itu saudara. Itu sebetulnya salah. Kalau memang kita sudah mau bikin rame-rame untuk perkawinan, ya kita nggak usah mikir sumbangannya saudara. Mau disumbang atau tidak, nggak usah pusing. Kalau kita punya mental kaya, saudara-saudara. Tapi kalau mental miskin, dia akan berpikir, wah budget saya sekian, undangannya sekian, orangnya siapa saja yang kita undang, kira-kira bisa nutup atau tidak. Orang yang berpikir seperti itu sebetulnya mental miskin, saudara. Yang lebih parah lagi, dalam undangan itu ditulis, kami akan sangat menghargai jika tanda simpati tidak berupa cindera mata. Ada ya seperti itu ya? Nampak, entah saya tidak tahu, ini yang bikin pertama itu siapa gitu loh. Ini pasti yang bikin pertama ini orang yang mungkin, ya mohon maaf kalau saya ngomong mukanya rada tebel saudara-saudara. Ya perkara bikin seperti perkawinan, orang mau nyumbang mau enggak urusan. Ya kan, itu kan sebagai tanda cinta, tanda kasih kepada kita.
Nggak usah ngarani. Nanti kalau kamu nyumbang jangan berupa cindera mata ya, mentahannya saja. Kan kira-kira begitu. Kenapa harus seperti itu? Seharusnya mental kita, mental kaya. Aku bikin pesta perkawinan, kamu datang, itu sudah menghargai aku. Nggak usah kita mikir orang itu mau kasih apa. Paham nggak Bapak Ibu? Nah mental-mental yang seperti ini yang harus dikikis dalam dunia iman kita. Kalau saudara bisa melewati mental ini, saya percaya hidup saudara pasti diberkati Tuhan. Karena andalanmu bukan kepada manusia, tetapi kepada Bapa Yahweh. Jadi dengan kita mengandalkan Tuhan, saya yakin bahwa Bapa Yahweh itu tidak pernah membiarkan kita. Jadi kalau dikasih, ya berterima kasih. Misalnya saudara mendapatkan berkat. Apa sih yang kita lakukan? Seringkali cuman kita bilang, oh terima kasih ya, engkau sudah memberkati saya. Apakah cuman itu toh? Mental kaya bukan seperti itu. Mental kaya dia akan mendoakan, oh orang ini kok memberkati saya. Saudara nggak cuman berkata terima kasih, tetapi saudara harus mendoakan orang itu. Bapa, orang ini engkau pakai untuk memberkati aku. Jadi aku sekarang berdoa untuk orang-orang ini yang memberkati aku. Berkatilah mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Bahkan kembalikan 100 kali lipat dari apa yang dia telah berikan kepada kami. Bisa nggak saudara berpikir seperti itu? Itu namanya mental kaya, saudara-saudara. Tapi kalau mental miskin, sudah dikasih juga masih ngarani. Kok cuman segini? Itu parah, saudara-saudara. Anak-anak Bapak Yahweh nggak boleh bermental seperti itu. Selama kita yakin, apalagi kita kan punya hukum loa, saudara-saudara. Saudara bekerja sebagai karyawan. Nggak ada THR, ngamuk, demo. Kemudian bikin ribut-ribut, perusahaan saudara ditutup, engkau malah nggak bisa kerja. Artinya apa? Saudara ngajak miskin bersama. Kita harus bersyukur. Aku bisa kerja saja, sudah terima kasih. Bapak Yahweh sanggup kok memberkati melalui si A, si B, si C, si D, si E, si F. Bisa saja kok. Caranya Tuhan itu, dia punya miliaran cara untuk memberkati kita. Ini yang harus kita pahami, saudara. Maka saya memberikan materi ini, ya, membentuk mental miskin. Kita perlu bertanya, apakah betul saya punya mental miskin atau tidak? Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Saya pernah ada orang yang minta tolong sama saya. Orang ini berdoa, ya, berkata kepada saya, Pak Lukas, saya mau minta tolong didoain. Oh ya, saya doain. Kenapa? Oh keluarga saya ada yang sakit. Oke, saya doakan. Nah setelah saya doakan, dia kirim WA lagi. Ya, Pak, saya mau minta tolong. Ya, karena keluarga saya itu ada di rumah sakit begini-begini. Tolong bantu saya. Ya udahlah, saya bantu. Ya, karena memang dalam keadaan sakit. Itu pun juga tidak dikasih tahu. Yang sakitnya yang di mana nggak tahu, saudara. Tapi ya sudahlah, saya tulus-tulus saja. Tetapi beberapa hari kemudian dia ngirim lagi. Pak, tolong saya butuh seperti ini. Saya berpikir, wah ini saya jadi ATM nih kalau kayak gini. Lalu saya katakan, ya mohon maaf ya, karena kita kan sama-sama sedang membutuhkan. Terus dia jawab apa? Oh Tuhan, ternyata engkau tidak adil. Hebat ya, saudara, itu mental miskin namanya. Langsung saya kasih jawaban lagi, Tuhan tidak adil,
Bingung dia jawabnya, saudara. Betulkah Tuhan tidak adil? Kenapa ada orang yang miskin semakin miskin, ada orang yang kaya semakin kaya? Di mana keadilan Tuhan? Karena orang itu tidak paham bahwa Tuhan itu sudah sediakan cara, sudah sediakan jalannya, yaitu dengan konsep hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Anda tidak mengikuti pola ini, ya siapkan hidup saudara akan terus berada di bawah. Tapi kalau saudara yakin betul bahwa aku punya hukum sistemik yang tidak bisa diganggu-gugat, apakah hukum Tuhan yang Bapak Yahweh ciptakan itu sekarang tidak berlaku hanya gara-gara pandemi ini? No, saudara. Mujizat berkat Bapak Yahweh tidak bisa dibatasi oleh kekuatan manusia manapun. Saya meyakini itu. Karena saya yakin betul bahwa yang namanya Bapak Yahweh itu maha kuasa. Hanya kitanya saja, apakah kita meyakini betul perlindungan Tuhan atau tidak. Tapi kalau kita berkata, ya kita maklumlah namanya juga masih pandemi. Ya alam semesta bilang, oh iya memang. Ya maklumlah Pak ya, karena kondisinya seperti ini, kami mengalami kesulitan. Alam semesta pun akan berkata, ya betul kamu sedang sulit. Dan kamu tidak akan bisa bangkit. Betul sekali. Tapi sebaliknya ketika kita berkata, saya percaya Bapak Yahweh menjadi penolong dalam hidup saya. Hidup perekonomianku bangkit luar biasa. Haleluya. Alam semesta juga akan berkata, ya, ekonomimu bangkit. Masalahnya cuma di situ kok. Paham nggak Bapak Ibu? Tapi selama kita tidak memahami hal ini, mental kita menjadi mental orang miskin. Sehingga apa? Hidup kita itu jadi benalu. Tahu benalu? Benalu itu kalau di tempat saya namanya kemaduan. Benalu itu yang tumbuhan yang nempel di tumbuhan yang lain. Dia bisa bikin tumbuhan aslinya mati, saudara-saudara. Saya pernah berjumpa dengan seseorang dan langsung saya tegur, seorang pendeta. Kenapa saya tegur? Karena kalau pagi dia makan di rumahnya si A. Nanti kalau siang makan di rumahnya si B. Nanti kalau malam makan di rumahnya si C. Nanti pagi lagi terus seperti itu berputar, saudara. Saya bilang kamu itu pemimpin apa peminta-minta? Pertama dia mengatakan jemaatnya itu senang loh tak kunjungi. Ya senanglah, emangnya jemaat akan berkata, kamu bikin senep datang ke rumahku, datang saya cuma makan tok. Kita mesti ngerti, saudara. Ya. Ada begitu banyak orang yang menjadi benalu bagi orang lain. Saya ingin kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu menyadari bahwa aku adalah orang yang kaya raya. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Agar saudara itu tidak memberatkan orang lain. Apalagi kalau statusnya adalah pendeta. Saya tidak merekomen sama sekali. Seorang pendeta itu bila perlu dia kasih makan orang lain. Paham Bapak Ibu? Bukan cuma kasih makan secara rohani, tetapi juga jasmani. Saya percaya Bapak Yahweh pasti memberikan pertolongan. Selama kita yakin Tuhan itu tidak pernah ingkar janji kepada kita. Betapa banyaknya orang-orang yang secara fisik itu cacat. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi faktanya dia bisa hidup.
Bahkan dia bisa lebih kaya dari saudara. Saudara pernah lihat ada seorang yang nggak punya tangan dan kaki namanya Nick Vujicic, seorang motivator dari Amerika. Wah itu luar biasa saudara, dia kaya raya itu. Dia menjadi seorang motivator, bisa membangkitkan iman banyak orang. Jadi ini yang penting, mental minta-minta ini juga banyak dimiliki oleh para pejabat, oknum-oknum tertentu. Ini juga sering saya lihat, oknum pejabat yang mentalnya minta-minta itu yang seperti apa? Minta disuap. Betul nggak saudara? Secara kekayaan mungkin dia lebih besar dari kliennya, tapi masih minta disuapin saudara. Itu menjadi orang-orang yang merongrong negara. Kenapa negara China itu bisa bangkit luar biasa? Karena pejabat-pejabat koruptornya disikat habis. Kalau di Indonesia bisa nggak ya kira-kira ya? Saya kok nggak yakin tuh. Kalau sampai itu dibasmi, oh akan banyak yang kena, saudara. Akan banyak yang kena. Jadi pagi ini kita belajar agar kita jangan memiliki mental miskin. Maunya berfoya-foya dan bermalas-malasan. Ingat saudara, apapun yang saudara ucapkan itu selalu bisa menjadi sebuah fakta. Kalau saudara sering ngomong sulit, ya sulit benar. Kalau saudara ngomong ya memang keadaannya sedang seperti ini, bagaimana? Ya walaupun memang faktanya seperti itu, tapi sebaiknya kita nggak usah ngomong, saudara. Kenapa? Kalau ngomong tah hasilnya apa coba ayo? Iya toh? Apa kabarnya? Ya sulit lah sekarang. Sekarang kalau saudara ngomong begitu terus apa duit langsung jatuh begitu? Kan tidak. Lah kalau tidak ngapain kita ngomong? Kan gampang gitu ya. Agar supaya kita tidak dikuasai oleh mental miskin, saudara. Ketika orang tanya, Shalom apa kabarnya? Kabarnya selalu dahsyat luar biasa. Saya kalau ditanya orang selalu seperti itu. Dan saya imani bahwa apa yang saya ucapkan itu benar-benar terjadi. Jadi itu adalah orang yang miskin. Tetapi ada juga orang yang miskin lebih parah lagi. Yaitu apa? Miskin karakter dan kebijaksanaan. Artinya apa? Omongnya aja gede tapi hasilnya nol. Bicaranya hal-hal yang tidak bisa membangkitkan semangat. Coba kalau saudara berbincang-bincang dengan seseorang, saudara perhatikan orang yang sedang berbicara. Ketika saudara berbincang-bincang, saudara merasa terbangun atau semakin klokro. Ini yang penting Bapak Ibu. Kalau saudara berbincang-bincang dengan orang tapi semangatmu jadi semakin klokro, berarti energi kita kesedot mereka. Apalagi kalau orang itu banyak bicara hal-hal yang negatif tentang penderitaan lah, ini itu, saudara akan ketarik hidup saudara. Orang yang bermental miskin itu juga, memang duitnya banyak, tapi mentalnya miskin, saudara. Yaitu apa? Tidak sampai beribadah kepada Tuhan. Kerja, terus kerja. Ini kan sekarang ada streaming. Saudara bisa ibadah di rumah pun malas saudara-saudara. Cari duit, terus cari duit. Jadi dengan kata lain, orang itu bermental miskin, dia sedang protes dengan Tuhan. Tuhan, duitku sih kurang Tuhan. Sorry ya, aku nggak ibadah dulu deh. Padahal streaming, tinggal duduk di rumah masing-masing pun angel, saudara. Saya pernah bertanya kepada seseorang, kenapa saya berani ngomong begini? Saya tanya begini,
kamu ikut streaming Kehilat nggak? Dia bilang, wah saat ini saya belum bisa Pak. Karena ya di samping ibadahnya pagi, kerja saya nggak bisa saya tinggalkan. Saya bilang, loh kan bisa diulang, kamu bisa tonton di jam berapapun ketika kamu lego. Ya masalahnya nggak lego Pak. Ya sibuk terus, oh ya wes, dah nikmati ya kesibukanmu. Kalau saya begitu, saudara-saudara. Karena banyak, kita nggak perlu memaksakan orang. Kita cuma berhak untuk memberitahu. Kalau kita memberitahu, pasti kita tidak bersalah di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Ya, ini yang penting Bapak Ibu. Karena sekarang ini kalau kita tidak menyadari bahwa perjalanan hidup kita, apalagi waktu kita ini kan sudah tidak lama ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, percayalah, Dia pasti memberikan pembelaan dan pertolongan untuk kita. Pagi tadi saya sudah dapat WA dari seseorang, saudara-saudara. Saya bacakan nih ya WA-nya. Saya berpikir, wah ini orang, cuman langsung saya blokir aja. Dia tulis Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Terus di situ di teksnya dimasukkan, terus ditulis nih, tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang olehnya kita diselamatkan. Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Jesus is name. Lalu dia bilang gini, bertobatlah Pak Pendeta Lukas, terima Yesus karena kedatangannya sudah dekat. Kasih lagi, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Yesus Kristus Allah yang kekal, yang akan datang. Bertobatlah Bapak Lukas, karena waktu sudah dekat. Begitu bunyi firman Tuhan, maka akan ada pengajar-pengajar yang sesat dan antikristus yang akan menyesatkan. Tapi iman saya kepada Yesus tidak bisa digantikan dengan apapun. Dialah sang penebus, sang penyelamat umat manusia. Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus ada di dalam jiwaku, sehingga aku lebih besar dari roh kesesatan. Karepmu. Ya, karepmu saudara. Ya, jadi saya disuruh bertobat. Ya, kalau saudara yang nonton itu kebetulan orangnya, maaf ya, sediakan uang 1.000 triliun. No way. Jadi doamu sudah saya pastikan nggak akan berhasil. Ya, ini prinsip dalam hidup saya. Nama itu tidak bisa diubah. Nama Tuhan saya, Yahweh Elohim, Tuhan yang perkasa. Dan Dia telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Itu harga mati bagi darah saya. Jadi kalau saudara berdoa untuk saya kembali ke pola lama, sorry ya, saya minta maaf, nggak mungkin berhasil, saudara. Ya, jadi saya perlu memberitahu seperti ini, ya karena saya nggak mau bertengkar, jadi saya blokir aja sudah, ya selesai sudah. Daripada saya ngomong apa juga nggak akan bisa. Lalu apakah orang itu berkata, oh ya saya salah gitu? Enggak. Jadi saya tidak mau menghabiskan waktu saya. Ini prinsip saya, ini iman saya. Makanya saya katakan, bahkan kepada saudara yang menyaksikan saya pada hari ini. Engkau sudah kenal nama Yahweh belum? Kalau sudah, kenapa Anda masih panggil nama-nama yang lama? Tuhan kita itu Yahweh Elohim. Dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Anda tahu kenapa Anda tetap panggil-panggil? Nah itu kalau mental saya nggak begitu, saudara. Saya tahu ya sudah, saya jalani saja. Suka nggak suka, saya harus jalani. Apapun resikonya, itu prinsip bagi saya. Jadi sekali lagi, pagi ini saya sudah ajarkan kepada saudara sekalian, dan saya yakin saudara adalah orang-orang yang bermental kaya,
dan siap untuk menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini, kami bersama-sama boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Biarlah Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami hanya bergantung kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dalam kondisi seperti apapun dunia ini, saya percaya Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu semuanya, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Thau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info ibadah anak. Ibadah anak telah kembali dilaksanakan. Untuk itu, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara dapat mengajak putra atau putrinya untuk mengikuti ibadah anak pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021, pukul 9 pagi di Kehilat. Info Hari Raya. Hari Raya Peniupan Nafiri akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 September 2021, pukul 6 sore dengan tema Terbukalah Pintu Gerbang, Raja Kemuliaan akan masuk. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar, dan bagi jemaat live streaming dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore waktu setempat hingga Kamis 16 September 2021. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ditinggikan Nama Yeshua, Kibarkanlah Panjinya. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Shimchat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkanku. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Berjumpa kembali. Ya, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama dapat memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yismereka.
Yair Yahweh Panau Eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh Panau Eleka. Wayashem Lecha Shalom. Baruk atabair o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friatmat kau fri fahem teka shekar ala peka wa esterosoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam fahed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi